Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua, bagi Anda semua, dan saya dengan Bung Ropan kembali di Rai Soccer TV. Dan saya akan berbicara tentang tim nasional kita atau Garuda yang sudah lolos ke babak semifinal Piala AFF. Seperti yang kita tahu bahwa kita menang 2-1 melawan Filipina, bertarung di Stadion Rizal Memorial di Manila, dan membawa tim kita lolos bersama dengan Thailand, karena dalam waktu bersamaan Thailand itu menang lawan Kamboja 3-1 di Bangkok. Sayang memang kita menang, kita lolos, tapi kita hanya berada di peringkat kedua di klasemen akhir grup A Piala AFF ini, karena kalah selisih gol dari Thailand. Ya, Thailand sama-sama bermain, poin kita sama sebenarnya dengan Thailand 10, tapi Thailand unggul dengan memasukkan 13, kemasukan 2, kita memasukkan 12, kemasukan 3. Ya, dengan sama-sama bermain 4 kali. Namun apapun itu, kita harus mensyukuri bahwa kita lolos, kita bisa menang. Kita tidak kalah lawan Filipina atau tidak bermain imbang melawan Filipina. Hanya aja bahwa ini ada catatan buat saya. Kita terlalu banyak membuang-buang peluang di depan gawang. Dan ini semacam menjadi penyakit buat kita ya selama ini. Dalam 4 pertandingan terakhir di grup A, baik melawan Kamboja, melawan Brunei Darussalam, melawan Thailand, terakhir melawan Filipina, banyak peluang yang tercipta. Namun finishing touch kita, penyelesaian akhir kita, itu selalu tidak bagus, bahkan buruk boleh bisa dikatakan. Ya, kalau dari total kita bermain 4 kali ya di grup A, itu saya catat ada 81 tembakan yang kita bombardir, baik ke gawang Kamboja, Brunei, Thailand, dan Filipina. 31 diantaranya on target. Tapi golnya berapa? Cuma 12. Berarti kan sedikit sekali. Itu yang membuat kita sulit bersaing dengan Thailand di dalam selisih gol ini. Padahal kita punya kesempatan besar untuk bisa menyalip Thailand menjadi juara grup. Sehingga kita untuk sementara paling tidak bisa menghindari Vietnam dulu di semifinal. Tapi sekarang kita harus bisa menerima kenyataan bahwa kita menjadi runner up dan harus menghadapi juara grup B. Siapa juara grup B? Pasti Vietnam. Karena hari ini Vietnam akan bermain melawan Myanmar di kandang mereka, di samping pertandingan antara Malaysia dan Singapura. Nah, Vietnam menang melawan Myanmar, Vietnam menjadi juara grup dan akan melawan kita di semifinal. Semifinal itu dimainkan pada tanggal 6 dan 7 untuk leg pertama, dan leg kedua dimainkan pada tanggal 9 dan 10. Sebagai runner up, kita akan menjadi tuan rumah pertama bermain di GBK, melayani juara grup B. Katakan di sini Vietnam. Sebelum nantinya pada tanggal 9 kita menuju ke Hanoi untuk bertarung dengan Vietnam. Jadi kita harus menang di pertandingan leg pertama ketika bermain di GBK. Kalau kita imbang atau apalagi kalah, ini sulit untuk bisa mewujudkan impian dari STY dan seluruh punggawa tim nasional kita menjadi juara di Piala AFF kali ini akan berat. Sulit bisa tercapai kalau kita itu gagal bisa menang di kandang pada tanggal 6 nantinya. Oke, sebelum ke sana, saya coba untuk mereview pertandingan melawan Filipina. Kita melepaskan 20 tembakan, percobaan tembakan, sepanjang waktu normal. Memang ada injury time. 7 diantaranya on target. Filipina sendiri hanya 4 on target dari 9 percobaan menembak mereka. Kita unggul dalam penguasaan bola. Ya, ada 56% lah. Kita unggul dibanding 44% dari tuan rumah. Nah, dari semua aspek ini, semua statistik ini kan kita berada di atas. Tetapi dari 7 on target itu, kita hanya bisa bikin 2 gol. Dan 2 gol itu terjadi di babak pertama lewat Dendi dan juga dengan Marcelino Ferdinand. Ya, sayang di babak kedua yang diharapkan bahwa kita bisa paling tidak mencapai 1 gol aja tambahan agar kita bisa bersaing, bisa menekan Thailand. Kita tidak bisa mendapatkan itu. Padahal kesempatan itu kan ada 7 on target. Hanya 2, berarti 5 on target itu terbuang dengan percuma. Banyak kesempatan di babak kedua dari Spaso ketika masuk babak kedua, dari Egy. Juga satu momen penting saat Ricky Kambuaya masuk 2 lawan 1 dengan back lawan Jefferson Tabinas, back dari Filipina. Tapi Ricky terlalu banyak mengutak-atik bola, mendribble bola. Mestinya tidak perlu ketika dia berhadapan one on one dengan Tabinas, dia harus bisa memberikan bola kepada Spaso yang lebih free, lebih kosong, lebih memungkinkan untuk bisa mencetak gol. Terlalu memaksakan diri Ricky, sehingga itu dapat intercept oleh
Jefferson Tabinas, kalau dia cepat memberikan umpan, menyodorkan ini ke Spaso, situasi akan lain. Kita bisa mendapatkan gol di sini. Karena kita butuh gol ketiga. Karena kalau kita mendapatkan gol ketiga, bukan tidak mungkin akan ada gol keempat, bahkan mungkin gol kelima. Itu yang kita tidak dapat di babak kedua. Padahal peluang banyak. Nah, kalau bicara peluang, memang finishing touch ini atau penyelesaian akhir menjadi kendala, masalah buat pemain-pemain kita. Bukan saja melawan Filipina, tapi itu sudah terjadi di pertandingan pertama. Ketika kita bermain di GBK melawan Kamboja, kita itu kalau bisa dilihat ada 19 tembakan, ada 8 on target. Melawan Brunei oke, bermain di Kuala Lumpur, kita bisa menang dengan 7 gol tanpa balas. Ada 13 peluang on target dari 33 tembakan. Namun kan hanya 7 gol yang lahir dari 13 on target. Ya. Kemudian berlawan dengan Kamboja sebelumnya 8 on target. Itu hanya 2 gol, kita menang 2-1. Melawan Thailand pun di GBK, sebenarnya kita jauh lebih bagus dari Thailand. Thailand itu cuma 1 on target dan satu-satunya menghasilkan gol mereka lewat Sarayoyen dalam 7 percobaan menembak Thailand. Kita masih bisa lebih tinggi dari Thailand. Memang kalah dalam penguasaan bola, tapi kita bisa menembak 10 kali ke gawang Thailand, 3 on target, 1 membuahkan gol, itu pun dari penalti. Nah, hal-hal seperti ini yang selalu menjadi momok, selalu menjadi masalah, kendala besar bagi tim nasional kita yang berada di lini serang itu, ya pasti akan ditingkatkan oleh STY. Bagaimana evaluasi ini yang harus dilihat setelah kita bermain melawan Filipina dan nantinya kita akan menatap semifinal. Ya, kalau memang hal seperti membuang-buang banyak peluang terjadi, ya sulit kita bisa mengalahkan Vietnam karena Vietnam tim yang bagus. Nah, ini kita harus meminimais bagaimana berbagai kesalahan, berbagai peluang-peluang yang tidak menghasilkan gol. Karena percuma kita menciptakan peluang, banyak peluang, tapi tidak bisa mengkreasikan itu, bisa mengkonversi itu menjadikan gol. Karena yang dibutuhkan kita nggak usah terlalu banyak-banyak. Ya, efektif saja. Kita mungkin cuma 2-3 tembakan, tapi dapat 2 gol kan itu jauh lebih bagus. Dengan kita dapat 7-10 tembakan, tapi cuma 1 gol, atau 2 gol. Percuma buat kita. Dan ini kita belajar banyak sebenarnya. Dari sini, makanya kan STY itu agak stres juga, agak kecewa juga dengan penampilan tim kita, terutama melawan Filipina yang banyak sekali peluang tercipta namun hanya 2 gol yang terjadi dan semua di babak pertama. Semoga ini tidak akan terulang ketika kita berada di semifinal, karena ini sangat penting dengan 2 leg yang akan kita mainkan nantinya. Kita harus menang siapapun lawan kita sehingga kita berharap bisa akan ke final dan juga bisa menjadi juara. Ya, kita harus tetap kuat, tetap semangat buat pemain-pemain kita untuk menatap laga selanjutnya, dan laga fase grup bisa menjadi pelajaran penting bagi semua pemain untuk kita meningkatkannya di babak semifinal. Sampai di sini review saya dengan penampilan tim kita. Selamat sekali lagi, kita sudah lolos dan tinggal kualitas permainan kita di lapangan dengan finishing touch yang jauh lebih baik yang kita butuhkan. Oke, ingat bola itu bulat, giring terus.